Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu pagi tanggal 11 Desember tahun 2022. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau atas rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan masuk di bulan Desember, adalah bulan yang terakhir di tahun 2022. Berarti ini suatu kesempatan yang indah. Berarti Tuhan melayakkan kita, Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebab kalau Tuhan tidak izinkan kita hidup di bulan Desember, mungkin ada seorang dipanggil Tuhan di bulan Agustus, Juli, atau dan sebagainya. Berarti Tuhan belum berkenan dia sampai di akhir tahun. Tapi kalau kita hidup sampai akhir tahun ini, di bulan yang terakhir di tahun ini, berarti itu anugerah Tuhan yang sungguh besar. Untuk itu mari kita yang hidup ini, kita bersorak-sorai, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kesimpulannya, kalau sudah mati tidak bisa memuji Tuhan. Mati ada dua, mati betul secara fisik, ya, mati jasmani, fisik, ya, sudah betul tidak ada tubuh jiwa rohnya, juga sama rohaninya mati. Kalau rohaninya mati juga tidak bisa memuji Tuhan, karena dia jauh dari Tuhan. Tapi bagi kita, cinta Tuhan Yesus, Roh Kudus menghidupkan roh kita, sehingga roh kita menyala-nyala, roh kita semangat untuk selalu memuji Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Bapak Ibu. Jangan lupa, nanti setiap kita ada ibadah, datang kepada Tuhan Yesus. Semua beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 47 ayat 2 dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Makanya kita kalau di dalam rumah Tuhan memuji Tuhan harus bertepuk tangan. Dasarnya memuji Tuhan bertepuk tangan, ada ayatnya itu. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Eluk-elukan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Saya kalau sudah memuji nama Tuhan, saya bisa dansa, saudara. Arti dansa itu gerak tubuh saya. Kalau Bapak Ibu lihat saya kalau menyanyi, gerak kaki saya, gerak tangan saya, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Sebab saya tahu hanya Tuhan satu-satu yang dahsyat. Dia agung dan ajaib. Dia yang kita cintai. Dia satu-satunya. Karena bagi kita dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Oh haleluya. Setiap saat kita, pasti setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Di saat kita menghadapi himpitan, sesakan, cobaan yang begitu berat, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyatakan kasih-Nya. Terbukti nyata kita semua dipelihara sama Tuhan. Saya sejak jadi hamba Tuhan selalu berkata tidak pernah sakit. Saya selalu sehat di dalam nama Yesus. Ya, saya pada waktu berapa yang selalu saya sudah ikuti booster kedua. Nggak ada sakit apa-apa. Tuhan pelihara saya, tangan saya, badan saya. Tanya dokter, apa dampak kalau kena booster kedua? Biasanya bisa demam, bisa sakit dan sebagainya. Tapi sejak saya ikut ya vaksinasi, dari vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin 3 sampai 4, semuanya sehat, tidak pernah demam, tidak pernah sakit apapun saya. Karena apa? Tuhan Yesus dokter saya. Tuhan Yesus dokter, segala dokter bagi kita semua. Dia tabib, dia perlindungan kita. Oleh karena itu mari, dalam Mazmur 48 ayat 2 dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Amin. Luar biasa Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan. Rugi besar kalau kita tidak cinta Tuhan. Selagi kita masih dikasih kehidupan buat Tuhan, supaya tercatat di dalam kitab kehidupan, ayo kita memuji Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari saudara, bikin Tuhan senang, itu aja. Bikin Tuhan senang, ya, bukan bikin manusia senang. Jadi nomor 1 bikin Tuhan senang, ya. Nomor 2 baru horizontal, bikin manusia senang, nggak apa-apa. Artinya hidup kita bukan menjadi batu sandungan, menjadi berkat hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tema firman Tuhan pagi ini tentang jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Karena kita mau baca kitab Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 51. Dan saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara semua, mari nanti datang ke rumah Tuhan.
Semua memujiakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam pergumulan, yakin ada jalan keluar. Sebab jalan Tuhan sempurna. Jalan dari Allah. Amin, haleluya. Jalan yang sempurna. Amin, haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin, haleluya. Jalan dari Allah. Amin, haleluya. Jalan yang sempurna. Terima kasih Yesus. Yesus kehidupanku. Amin, haleluya. Sampai selamanya. Amin, haleluya. Haleluya. Tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Berbunyi demikian, jalan Allah itu sempurna. Dialah perisai bagi kita yang berlindung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Dia akan jaga lindungi kita semua. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Jalan dari Allah. Amin, haleluya. Jalan yang sempurna. Amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku. Amin, haleluya. Sampai selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang kudus dan sempurna. Aku cinta Engkau Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh jalan dari Allah. Amin, haleluya. Jalan yang sempurna. Oh Tuhan Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiranku, hatiku untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, sumber kehidupan. Sampai aku masuk ke surga.
Ampuni segala dosaku, segala kekilapanku, kesalahanku Bapa. Kami akui kami orang berdosa. Kami tidak ada arti apa-apa Tuhan. Hidupku menjadi berarti, berharga karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, pakailah hidupku ini ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, Bapakku, Engkau sentral hidupku. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami anak-Mu di hari Minggu yang indah ini. Semua kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami terima kuasa firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menembus dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Hari inilah harinya Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan Yesus dengan sorak-sorai. Bahkan firman Tuhan katakan bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena jalan Tuhan jalan yang sempurna. Saya mau baca, tadi sudah saya baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Yesus luar biasa. Bangga kita menjadi anak Tuhan. Karena Dia menjadi perisai buat setiap langkah hidup kita. Senantiasa kita di dalam perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pagi yang indah ini. Dan Bapak Ibu nanti saudara datang ke gereja ya, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Dengarkan baik-baik setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita simak baik-baik. Kita dengarkan itu firman Tuhan melalui hamba Tuhan, sehingga kita diberkati Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 18 ayat 26 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah mengikat pegangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukan mereka. Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Orang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang membenci aku kau binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku,
yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 51 yang terakhir. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan kita baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 26, pasal 18 ayat 26 sampai 51, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kalau kita lihat sini Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini, adapun Allah jalannya sempurna dan dia menjadi perisai, tertulis di dalam ayat 20. Saya mau baca 31. Ayat 31. Saya tadi waktu baca, Tuhan bicara kepada saya supaya ini yang perlu ditulis sebagai tema. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ini terbukti Bapak Ibu. Daud mengalami banyak masalah, banyak menghadapi lawan-lawan, seperti ayat 49 dikatakan, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Daud mengalami musuh, kan dia sebagai raja, ya. Contohnya menghadapi Raja Saul, menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Daud. Wah, banyak saudara ya. Tapi Tuhan jadi perisai perlindungan. Demikian dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Memang saudara ya, kalau ada pertanyaan, jalan Tuhan sempurna, tapi Pak, kenapa kok saya banyak masalah? Nah, saya mau kupas saudara. Yang pertama, jalan Tuhan memang itu tidak mudah saudara. Jalan Tuhan kalau kita lihat di sini ya, kalau di dalam Keluaran pasal 13 ayat 18 ini kita lihat ya. Memang Tuhan tuh izinkan semua itu terjadi supaya apa? Supaya kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita mengerti. Kalau kita baca di sini ya, Keluaran pasal 13 ayat 18 itu dikatakan bahwa pada waktu bangsa Israel ya, waktu keluar dari Mesir, saya mau baca Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Lihat ini, jalan Tuhan izinkan jalan di padang gurun melalui jalan menuju jalan Teberau, bahkan menghadapi peperangan, saudara. Hidup ini penuh tantangan. Tuhan izinkan hidup ini penuh tantangan, penuh peperangan, jalan di padang gurun, punya percobaan. Wah, naik turun, naik turun. Saudara, ingat, tapi dibalik semuanya, jalan Tuhan sempurna. Dalam rangka apa? Menyempurnakan hidup kita, membangun iman kita, kualitas hidup kita teruji pada waktu kita punya masalah. Kalau saudara enak di jalan tol, lancar-lancar saja, saudara tidak ada ujian, bagaimana mau tes kualitas kehidupan kita? Seseorang ya punya ijazah, merasa bangga karena sudah menghadapi ujian, lulus, jadi dia punya pengalaman pribadi. Bayangkan kalau itunya ijazahnya aspal, asli memang, tapi palsu, tidak menghadapi ujian, dengan membayar, dengan membelinya, nggak tahu menghadapi ujian, saudara. Tidak teruji kualitasnya, tapi Tuhan mau supaya kita punya kualitas standarnya, standar firman Tuhan. Diizinkan di padang gurun, menghadapi peperangan, silakan. Yang penting kita tetap harus tahu bahwa di balik itu semua jalan Tuhan itu sempurna. Terus kita lihat lagi di dalam Keluaran pasal 8 ayat 26. Seringkali Tuhan izinkan jalan Tuhan itu sunyi. Coba saya mau baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Salem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Seringkali kita punya masalah, pergumulan dalam hidup, seolah-olah sudah minta sama Tuhan, Tuhan kok belum dikabulkan. Seperti kita feel lonely, seperti seolah doa tidak bisa. Bukan seperti itu, tapi Tuhan izinkan seperti itu. Yesus sendiri sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku? Yesus waktu sebagai manusia disalib mengalami yang sama. Supaya dalam arti, supaya kita betul-betul berharap sama Tuhan. Belajar tekun, belajar sabar, belajar setia, belajar mengerti maunya Tuhan. Kita harus belajar mau diatur sama Tuhan. Jangan ngatur Tuhan.
Jangan kita mau enaknya terus, seperti Ayub berkata kepada istrinya, jangan kamu hanya menerima yang baik saja, yang buruk tidak mau. Kita harus balance, harus adil. Tuhan izinkan semua terjadi dalam rangka kualitas hidup kita. Suntik itu sakit Bapak Ibu, tapi jangan lihat sakitnya. Supaya apa? Di balik suntik itu ada kesembuhan. Di balik obat makan pahit itu ada kesehatan. Demikian bersama Tuhan. Ikuti jalan yang sunyi. Biarpun jalan sempit. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius pasal 7. Jalan Tuhan itu sempit. Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapat. Coba, jalan Tuhan sempit. Tidak gampang, ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus dibayar. Itu justru kualitas teruji. Jangan mau enak terus. Jangan saudara bersungut-sungut, ada cobaan, ada masalah, bersungut, nyalakan Tuhan. Tidak bisa Tuhan, jalan Tuhan sempurna. Dan yang keempat, jalan Tuhan itu lurus. Dalam Hosea pasal 14 ayat 10, demikian firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Lihat ini, pemberontak tergelincir. Dia tidak tahan, sebab hidupnya dia tidak mau diatur sama Tuhan. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, dalam rangka apa? Supaya hidup kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, jalan Tuhan lurus dan orang benar menempuhnya. Jadi kita diproses sama Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita ada kebenaran ilahi. Oleh itu mari, di balik semua persoalan yang kita hadapi, di balik semua jalan-jalan Tuhan sempit, jalan di padang gurun, bahkan terjadi peperangan, jalan Tuhan sunyi, tapi ingat, di balik semuanya, jalan Tuhan itu sempurna. Supaya dalam rangka akan membawa kita kepada kesempurnaan. Itu belajar sabar. Menanti waktunya Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya kasih Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nantikan apa maunya Tuhan, biar kita siap dibentuk sama Tuhan. Kalau Tuhan yang proses hidup kita, ujung-ujungnya jalan Tuhan sempurna. Dan akan membawa kita akan kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Jalan dan haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Oh, jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Ikuti jalan Tuhan. Biar berjalan yang sempit, tetapi jalan yang sempurna. Biarpun jalan di padang gurun menghadapi peperangan, biarpun jalannya sunyi, ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, bersukacita, alami perjumpaan dengan Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan, dan ikuti firman Tuhan. Jalan Tuhan sempurna akan membawa kita kepada gereja yang disempurnakan, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, haleluya, amin.